Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita masuk bahasan tentang sholat, sesuatu yang bagi kita sudah menjadi hal yang biasa, ya. Mungkin juga pengetahuan tentang sholat ini pun sudah hampir sepenuhnya kita kuasai, ya. Namun di sini mungkin ada beberapa hal yang akan mengingatkan kita kembali, ya. Nah, di sini yang akan dibahas yang pertama tentang ta'rifus sholat, definisi sholat, kemudian wa masru'iyatuha, disyariatkannya sholat terkait dengan sejarahnya. Kemudian wa hikmatu tasri'iha fardiyatiha wa faraidiha. Jadi hikmah disyariatkannya salat, ya. Kemudian fardu salat, ya. Dan beberapa hal yang terkait dengan hukum meninggalkan salat. Ini beberapa yang kita bahas. Mungkin ada yang jelas lebih dari satu pertemuan. Pada hari ini saya mohon maaf tidak bisa membuat makalah karena ya dari pagi saya padat betul, ya, baru pulang menjelang maghrib. Jadi mohon maaf dari hari Sabtu, Minggu sampai hari ini tadi. Hakikatus shalah, hakikat shalah. As-shalatu lughatan ad-du'a'u awid du'a'u bi khairin. Salat secara bahasa maknanya adalah doa atau ad-du'a'u bi khairin, doa kebaikan. Ini makna secara bahasa, ya. Dan biasa yang namanya makna bahasa itu lebih luas daripada makna istilahi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nah, di sini pengarang ingin menunjukkan bahwa sholat itu maknanya adalah doa, ya. Ini terkait dengan zakat di sini, At-Taubah ayat 103, washolli alaihim, doakanlah mereka, ya. Maksudnya para mustahik diminta untuk mendoakan orang-orang yang berzakat. Inna sholataka sakanul lahum, sungguh doamu itu menenangkan mereka. Nah, di sini kalau kita menerjemahkan sholat seperti yang kita pahami dalam pekerjaan kita sehari-hari dalam ibadah, tentunya salah, ya. Di sini sholat maknanya doa. Jadi inna sholataka sakanul lahum, sungguh doamu itu akan menenangkan mereka. Wa syar'an, sedangkan pengertian salat secara syar'i, hiya aqwalun wa af'alun mahsusatun mubtatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi. Jadi yang namanya salat, ya, dalam pengertian agama yaitu beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang khusus. Mubtatahatun bit takbir, diawali atau dibuka dengan takbiratul ihram, mukhtatamatun bit taslim, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, itulah salat, ya. Jadi dia itu di dalamnya berarti ada akwal. Akwal itu ucapan-ucapan, berarti bacaan-bacaan, baik bacaan yang sunnah maupun bacaan yang wajib, ya. Wa af'alun, di dalam sholat ada perbuatan-perbuatan, berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya. Tapi makhsusah itu bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan di dalam sholat. Makhsusah itu berbeda dengan perbuatan di luar sholat, ucapan di luar sholat. Dan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya. Nah, itu definisi sholat, ya, seperti itu, ya. Kita kan memulai sholat dengan takbiratul ihram,
dibarengi dengan niat, kemudian nanti diakhiri dengan salam. Masyru'iyatuha, disyariatkannya salat. As-salatu wajibatun bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Salat itu hukumnya wajib ya, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Ini tiga dalil ya, tiga sandaran tentang wajibnya salat yang 5 waktu. Ammal kitabu, adapun Al-Qur'an, fa qauluhu ta'ala, yaitu pada firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ini landasan dalil untuk kewajibnya sholat yang 5 waktu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, ya. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina, ya, dalam keadaan ikhlas, ya, lahu, ya, lahuddin, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ad-din, ya, sebagai bagian dari tuntunan agama, hunafa, yang lurus. Wa yuqimus sholata. Nah, di sini dalilnya wa yuqimus sholata. Jadi diperintahkan untuk menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Ini ada di Al-Bayyinah ayat 5, ya. Wa qauluhu subhanahu, dan dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, fa aqimus sholata wa atuz zakata, ya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Itu pada surah Al-Hajj, ya, ayat 78, ya. Kemudian ayat yang ketiga adalah An-Nisa ayat 103, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh salat itu, ya, bagi kalangan mukminin kitaban mauquta, satu kewajiban yang mempunyai waktu, ya. Ini merupakan dalil, ya, landasan wajibnya salat yang 5 waktu. Wa amma sunnatu, adapun dalil sunnah, fa ahaditsu muta'addidatun, yaitu melalui beberapa hadis yang banyak. Minha, diantaranya hadis Ibnu Umar anin Nabi SAW, yaitu hadis riwayat dari Abdullah ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, sungguh Nabi telah bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah, ya, wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Jadi ini dalil sunnah, ya. Jadi bagi muslim yang tidak mau sholat, mau pakai dalil apa, gitu, ya. Seorang muslim, ya, arti orang yang mengakui dirinya muslim lalu dia tidak mendirikan sholat, apa alasannya, gitu, ya. Sebab sholat ini dalilnya sangat kuat, ya. Al-Quran jelas mewajibkan, kemudian juga hadis jelas mewajibkan, ya, bahkan beberapa hadis yang terkait dengan wajibnya sholat. Landasan yang ketiga, wa ammal ijma'u, adapun ijma', ya, faqad ajma'atil ummatu ala wujubi khamsi shalawatin fil yaumi wal laila. Maka umat Islam ini telah sepakat tentang wajibnya sholat yang 5 waktu pada 1 hari 1 malam, ya. Tidak ada perbedaan. Mau mazhab manapun, ya, tetap menyatakan bahwa sholat yang 5 waktu itu adalah wajib, gitu, ya. Tidak ada perbedaan sedikit pun dalam masalah ini. Ini namanya ijma', ya. Tarikhuha wa na'u fardiyatiha wa faraidiha, sejarah disyariatkannya sholat dan jenis kefarduan dan beberapa kefarduannya.
Furidatis sholatu lailatal Isra'i qoblal hijrati bin nahwi khamsi sinina alal masyhuri baina ahli siyari. Salat itu, ya, salat yang 5 waktu diwajibkan pada malam Isra sebelum hijrah, ya, bin nahwi khamsi sinina, yaitu sekitar 5 tahun, ya, sebelum hijrah alal masyhuri, menurut pendapat yang masyhur, baina ahli siyari, di antara ahli sejarah, ya. Nah, ini kenapa ada hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik di mana beliau mengatakan furidot ala Nabi SAW as-sholawatu lailatan usriyabi khamsina. Jadi sholat dalam agama kita itu dipardukan kepada Nabi di saat usriyabih, ya, lailatun usriyabih, pada malam beliau diisrokan. Khamsina itu jumlahnya 50 waktu, ya. Thumma nuqisat, kemudian dikurangi, hatta ju'ilat khamsan, sehingga dijadikan cuma 5 waktu, ya. Thumma nuaddi, ya, sumanudia, kemudian diserukan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yabdal qaulu ladayya, sungguh tidak ada perubahan, ya, tidak ada pergantian dari ucapanku, ya, firmanku. Wa inna laka bihadhil khamsati khamsina, dan sungguh dengan 5 waktu ini kamu sama dengan mengerjakan 50 waktu, ya. Jadi awalnya Allah memerintahkan 50 waktu, kemudian menjadi 5 waktu. Allah nyatakan apa? La yabdalul qaulu ladayya, ucapanku tidak pernah berganti. Kalau aku bilang 50, ya tetap 50. Maka ketika kita tunaikan sholat 5 waktu hanya 5, ya, Allah mengatakan nilainya ya khamsuna, tetap 50. Ya, karena Allah mengatakan kepada Nabi, innahu la yabdalul qaulu ladayya. Jadi firman, ya, firman aku itu enggak pernah berganti, gitu. Nah, ini satu keberkahan buat kita, ya. Wa qala ba'dul hanafiyati, sebagian ulama dari mazhab Hanafi mengatakan furidot lailatal Isra'i qablas sabti, ya, sabi'a asyara min ramadhana qoblal hijrati bisanatin wa nisbin. Nah, ini perbedaan sedikit di sini. Salat yang 5 waktu itu difardukan pada malam Isra, ya, itu pada tanggal 17 Ramadan sebelum hijrah 1,5 tahun, ya. Jadi pendapatnya sebagian ulama Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu disyariatkan pada malam Isra, dan malam Isra tersebut terjadinya pada tanggal 17 Ramadan sebelum hijrah, 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun sebelum hijrah. Ini pendapat yang tidak umum, ya, itu. Wa jazamal Hafiz Ibnu Hajarin bi annahu lailatus sabi'i wal isrina min Rajab, ya. Sedangkan Al-Hafiz Ibnu Hajar menetapkan bahwa malam tersebut adalah malam ke-27 Rajab, ya. Dan ini umum yang diyakini oleh sebagian besar umat Islam, bahwa perintah sholat yang 5 waktu itu terjadi pada saat Isra 27 Rajab. Wahia fardu ainin ala kulli mukallafin balighin akilin. Sholat yang 5 waktu itu hukumnya kewajiban individu,
kewajiban perorangan ala kulli mukallafin terhadap setiap orang yang mukallaf. Apa yang dimaksud mukallaf? Orang yang udah balik dan orang yang sudah berakal, artinya dia bisa menggunakan akalnya secara sehat, ya, dia bisa gunakan, maka dia termasuk mukallaf. Nah, kita ini mukallaf semua, ya. Karena kita mukallaf, maka setiap masing-masing kita terkena kewajiban sholat yang 5 waktu, ya. Dan kalau ditinggalkan, nanti itu kita lihat, akan kita bahas bagaimana dampak dari orang yang meninggalkan sholat. Bahkan dalam satu kitab, ya, dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu, di sana ada satu riwayat dikatakan bahwa orang yang meninggalkan satu saja sholat yang wajib, ya, bukan karena adanya rukhsah, ya, ini merupakan tanda-tanda dari su'ul khotimah, ya, gitu. Kan rukhsah itu bisa saja zuhur dia lewati, ya, tapi nanti dia jamak di waktu asar, ya, itu kan dia meninggalkan sholat tapi nanti di sholat di waktu yang lain, itu kan nggak ada masalah, gitu. Nah, ini memang agak berat, gitu, ya, bahkan sangat berat, bukan agak berat, sangat berat, gitu. Ketika Nabi mengatakan man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dia telah jelas-jelas menjadi kafir. Nah, ini kan berat, ya. Oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal itu tidak ditakwil. Jadi hadis tersebut dimaknai apa adanya. Jadi man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja, sungguh dia sudah menjadi kafir jiharon, jelas-jelas. Itu saja, itu enggak ditakwil. Tapi Imam Syafi'i mentakwil hadis ini. Apa kata Imam Syafi'i? Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, ya, tapi dia masih meyakini bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, ya, maka dia adalah orang yang berdosa besar, ya, berdosa besar. Tapi kata Imam Syafi'i, bila orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja dan dia tidak meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib, berarti dia udah kafir, itu, ya. Itu begitu. Untungnya Imam Syafi'i mentakwil hadis ini, ya, kita ikuti itu. Kalau tidak, ya seperti Imam Ahmad, ya, beliau dengan jelas bilang ya kayak begitu, ya, meninggalkan sholat sengaja itu pakod kafara jiharon. Nabi bilangnya pakai pakod lagi, taukid itu. Maka sungguh orang tersebut sudah menjadi kafir secara jelas-jelasan, gitu, ya. Nah, ini harus jadi perhatian kita nih, ya, itu. Nah, walaupun sholat itu diperintahkan menjadi kewajiban individu, kewajiban perorangan bagi yang sudah mukallaf, walakin tu'maru bihal auladu li sab'i sinina, tetapi diperintahkan sholat yang 5 waktu itu untuk anak-anak yang sudah usia 7 tahun, ya. Wa tudrabu 'alaiha li ashrin, dan dipukul, ya, karena meninggalkan sholat 5 waktu di saat anak sudah berusia 10 tahun, ya. Jadi dalam satu hadis Nabi mengatakan muru sibyanakum bis shalah li sab'i sinin, perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li ashri sinin, pukullah mereka, ya, karena meninggalkan sholat ketika sudah berusia 10 tahun, ya. Tapi di sini pukulannya pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili, biyadin la bi khosyabatin, mukulnya pakai tangan,
bukan pakai kayu. Ya, itu. Jadi dijelaskan oleh sini oleh Prof. Wahbah Az-Zuhairi itu bagaimana mukulnya, pakai tangan dan di tempat yang tidak berbahaya, itu ya. Itu di mana yang tidak berbahaya itu di pinggul. Ya, di pinggul itu nggak berbahaya tuh, sarafnya nggak masalah gitu. Ya kalau kita ya pukul gitu itu tidak membahayakan. Lain dengan muka kan berbahaya atau kepala gitu ya. Ini jadi tidak bagian itu. Ini namanya pukulan yang mendidik, ya pukulan yang mendidik. Ya. Kadang orang mengkonfrontasikan dengan hak asasi, itu kan ya. Ya sehingga sekarang itu agak repot kan, ketika ada di sekolah anak sedikit dipukul gurunya jadi masalah, gitu kan ya. Kalau dulu kan nggak pernah kan. Ya, dulu itu kalau orang Betawi itu ketika anaknya nangis pulang, kenapa? Dipukul oleh guru, bapaknya nambahin lagi. Gitu. Jadi begitu tuh. Ya, karena memang pukulan guru itu pukulan yang mendidik. Kecuali pukulan yang sampai melukai, ya itu kan tidak boleh, ya, seperti itu. Termasuk bagian wajah kan tidak boleh. Binatang saya nggak boleh dipukul bagian wajahnya, itu lagi manusia. Ya. Wassalawatul maktubatu khamsun fil yaumi wal lailati wala khilafa bainal muslimina fi wujubiha. Salat yang difardukan adalah 5 waktu dalam sehari semalam. Dan tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin tentang kewajiban sholat yang 5 waktu. Nggak ada sholat yang 5 waktu dikatakan sunnah. Semua seragam wajib. Ya, madhab Hanafika, ya, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semua mengatakan wajib. Ya, termasuk madhab yang lain juga wajib. Itu. Ini kan madhab banyak benar gitu ya. Walaupun yang besar itu 4, tapi sebetulnya banyak benar mazhab itu, ya. Bukan hanya 4 sebetulnya, ya. Nanti ada Ja'fari, ada mazhab Ja'fari, itu juga banyak pengikutnya, ya. Wala yajibu ghairuha illa binadrin. Selain sholat yang 5 waktu itu enggak ada yang wajib, illa binadrin, kecuali ada nazar. Umpamanya begini, kalau saya berhasil ya mengerjakan proyek ini, saya bernazar akan sholat 4 rakaat, ya. Nah itu ketika bernazar macam itu, maka sholat 4 rakaat itu menjadi wajib. Ketika tidak dia kerjakan ya dosa, karena nazar, ya. Nazar itu menjadikan ibadah sunnah menjadi wajib, itu, ya. Kalau yang wajib cuma 4 saja, cuma 5 saja. Jadi dari subuh sampai sampai isya ya hanya 5 saja itu yang wajib. Lil ahaditsis sabiqah, berdasarkan hadis yang telah lalu, wali hadisil A'rabi, dan hadis A'rabi. Di mana hadis A'rabi disangka apa? Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati, ya, ada 5 salat dalam 1 hari 1 malam. Qala al-A'rabi, ya, A'rabi mengatakan, ya, hal alayya, nih orang-orang gunung nih, orang A'rabi, orang-orang yang ya di daerah pegunungan gitu. Mereka mengatakan hal alayya ghairuha, apakah ada sholat lain yang wajib untukku? Qala, Nabi menjawab, la, tidak, illa tatawwu, kecuali sholat sunnah, ya, 5 aja gitu ya. Ini orang Baduy ini kepengen bener lebih dari 5. Ada nggak yang lain lagi selain yang 5? Kata Nabi nggak ada, cuma 5 aja itu, kecuali sholat sunnah. Ya, itu masih banyak lagi itu. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah, semoga Allah mengasihinya, memfatwakan al-witru wajibun. Witir adalah wajib. Ini menurut Imam Hanafi. Witir adalah wajib, bukan sunnah. Ya. Apa dasarnya? Beliau itu
mengambil dasar dari sabda Rasul di mana beliau mengatakan innallaha qad zadakum sholatan wahiyal witru. Sungguh Allah telah menambahkan satu sholat untukmu wahiyal witru, yaitu sholat witir. Nah ini Imam Abu Hanifah mengambil hadis ini untuk menjadi landasan bahwa sholat witir itu bukanlah sholat sunnah, tapi merupakan sholat wajib. Ya. Wa hadza yaqtadi wujubuh, dan hadis ini menuntut wajib untuk witir tadi. Dengan makna ini ya, maka itu berarti witir wajib. Wa qala alaihi salam, Rasul bersabda, ini yang dipakai Imam Hanafi, al witru wajibun ala kulli muslimin. Salat witir itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Makanya kalau Hanafiyah witir ya wajib. Mesti salat witir tiap malam. Itu ya. Kalau kita kan sunnah. Itu kan hadis lain mengatakan apa? Nabi dalam hadis lain mengatakan bahwa ya ada sesuatu yang bagiku diwajibkan tapi bagimu itu disunnahkan. Apa? Qiyamul lail. Nabi wajib, kita sunnah. Ya. Witir ya. Nabi wajib, kita sunnah. Itu. Jadi hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Ya. Nah kalau kita kan witir terlalu jarang ya, kecuali Ramadan. Kalau Ramadan full, gitu ya. Tahajud? Tidak. Tahajud sunnah. Hanya witir yang wajib. Ya. Jadi kalau kita ini kan witirnya yang intens itu kalau Ramadan, ya, karena rame-rame tuh sholat tarawih ditutup dengan witir, gitu kan ya. Selepas Ramadan biasanya witirnya jarang dikerjakan itu, ya. Sebetulnya walaupun dia tidak wajib, ini sholat witir sholat yang memang sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Gitu. Bahkan untuk menutup ibadah malam kan witir, gitu ya, witir itu. Mau satu, ya boleh sih satu, nggak apa-apa, ya sah juga. Witir mau satu rakaat ya boleh aja, mau 3 ya boleh, mau 5 boleh, mau 7 boleh, mau 9 boleh, mau 11 boleh. Ya, Nabi biasa mengerjakannya 11. Ya, maka kata dalam satu hadis, Nabi itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan Nabi sholatnya 11. Ya, kata Profesor Dr. Ali Yaqub itu adalah hadis tentang sholat witir. Ya, jadi Nabi itu di luar Ramadan dan di Ramadan beliau sholat 11 rakaat. Seperti itu. Witir seperti itu. Kalau sholat Nabi yang mendapatkan sholat witir itu siapa? Kenapa? Yang Abu Bakar, sahabat Nabi yang menjalankan sholat witir itu yang merutinkan tiap hari. Merutinkan tiap hari. Umumnya sahabat itu ya mereka sangat memperhatikan sholat witir. Gitu ya. Saya belum tahu kalau hanya Sayyidina Abu Bakar. Ya, yang jelas begini, Sayyidina Abu Bakar itu beliau kalau witir itu di awal, itu yang saya tahu. Jadi habis Isya beliau witir, ya. Ada lagi apa? Yang witirnya nanti ketika Qiyamul Lail, tahajud. Jadi ketika tahajud ditutup dengan witir. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu beliau membiasakan setelah Isya witir, sebelum tidur. Itu yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi beliau itu pokoknya setiap malam sebelum tidur witir. Sementara yang lain tuh ada yang seperti itu, ada juga yang di akhir gitu. Boleh tidak ketika kita sudah witir kemudian habisnya witir, sebelum itu kita witir, lalu ketika bangun jam 2:30 ya
kita qiyamul lail, ya masih boleh qiyamul lail, tahajud. Karena witir yang kita lakukan itu menutup ibadah ketika sebelum kita tidur, ya. Maka besok kalau Ramadan itu ketika kita sudah witir serta tarawih gitu ya, nanti bangun mau sahur, kita tahajud ya, qiyamul lail, tahajud, tahajud, sholat hajat dan sebagainya, itu silakan aja, tapi jangan witir lagi, ya nggak boleh witir lagi, ya. Jadi tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya. Nabi katakan tidak ada 2 witir dalam satu malam, cukup 1 kali witir, gitu. Ya. Hikmatu tasri'is sholati, hikmah disyariatkannya sholat. As-sholatu a'zamu furudil islami ba'da syahadataini. Sholat itu merupakan ibadah yang wajib atau sesuatu yang wajib dalam Islam, a'zam, yang terbesar. Jadi kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling agung dalam Islam ini adalah sholat 5 waktu setelah 2 kalimat syahadah, ya. Jadi kalau urutannya itu kedua, ya seperti itulah. Jadi ketika rukun Islam ada 5, yang pertama syahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua ada sholat, ya memang seperti itu. Jadi sholat menempati posisi kedua, ya, dalam hal kewajiban dalam Islam. Li hadisi Jabirin, berdasarkan hadis dari Jabir, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seseorang dengan orang kafir atau dengan kekufuran, tarkus shalah, meninggalkan sholat. Berarti kalau ada 2 orang, yang satu sholat, ya, yang satu meninggalkan sholat, itulah bedanya antara muslim dengan kafir, ya, muslim dengan kafir. Maka ketika ada umat Islam tidak sholat, ya bagaimana itu kan? Itu. Karena Nabi katakan bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Yang membedakan seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Berarti kalau kita maknai ketika meninggalkan sholat itu sudah mendekati pada kekufuran. Gitu. Ya. Wa qad syuri'at syukran li ni'amillahi ta'ala al-katsirah. Dan sungguh sholat 5 waktu itu disyariatkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Jadi sholat itu bagian dari syukur kita pada Allah. Ya, bahkan di sana Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sholat 5 waktu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah, dan istighfar setelah sholat untuk kita dan orang tua merupakan bentuk dari bakti kita kepada orang tua. Ya, itu menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi beliau mengatakan tanda terima kasih kita kepada Allah adalah sholat 5 waktu. Tanda terima kasih kita kepada orang tua adalah memohon ampun untuk mereka di saat kita selesai sholat, ya. Makanya jangan lupa itu, kalau kita habis sholat, astagfirullahalazim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat, itu, ya. Bahkan ada seorang alim mengatakan kalau kita memohonkan ampun untuk orang tua hanya 5 kali sehari semalam, itu masih durhaka katanya. Ya, masih durhaka itu. Sebab ada wiridan yang Rabbiu firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sehari 100 kali. 100 kali gitu kita sampaikan. Kenapa? Jasa orang tua itu besar benar, itu ya. Itu. Maka permohonan ampun kita buat mereka itu sangat-sangat dituntut. Ya. Walaha fawaidu diniyatun wa tarbawiyatun ala sa'idaini al-fardi wal ijtima'i. Dan sholat itu memiliki beberapa faedah
yang terkait dengan keagamaan dan pendidikan, ya, atas dua sisi, al-fardi wal ijtimai, individu dan kemasyarakatan. Jadi sholat itu mempunyai faedah baik untuk individu maupun untuk kehidupan masyarakat. Ya. Famin fawaidihad diniyah, di antara faedah-faedah keagamaan yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Apa saja? Aqdus silati bainal abdi wa rabbih. Ini sementara saya meyakini adalah pemikiran dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan hikmah sholat. Ya, yang pertama faedah dari sisi keagamaan. Beliau mengatakan aqdus silati bainal abdi wa rabbih. Sholat itu mengikat hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Ya. Jadi kita ini sholat itu semacam apa? Membangun hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Bima fiha min ladzatil munajati lil khaliq. Karena di dalam sholat itu ada kelezatan di saat kita bermunajat kepada Allah. Nah, cuma masalahnya itu kita sudah alami belum? Sholat itu nikmat. Ini persoalannya, ya. Apakah kita sudah sampai tingkat merasakan sholat itu nikmat? Ya, yang kita khawatir jangan-jangan sholat itu jadi beban, ya, gitu. Dan kita merasakan nikmat setelah sholat, bukan di saat sholat. Itu yang kita takutkan. Umpamanya apa? Kita udah sholat, udah enak, ya, nyaman, mau kemana kek, udah sholat. Jadi kita merasakan nikmatnya sholat ketika udah selesai. Padahal tuntutannya adalah kita menikmati sholat di saat sholat. Itu. Kenapa? Karena kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya kaum mukmin. Berarti di saat kita sholat mirip dengan ketika Nabi mi'raj kepada Allah. Itu. Berhadapan dengan Allah. Dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu mungkin yang agak sulit untuk kita kita dapati gitu ya. Gimana suatu nikmatnya. Nah, begini Pak dan Ibu, ketika Nabi Mi'raj itu kan Nabi memasuki wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh malaikat Jibril sekalipun, dan Nabi merasa terpesona dengan keindahannya. Dalam satu kitab diungkapkan itu warnanya luar biasa. Nabi sangat terpesona sampai kemudian Allah mengatakan, ya wahai Muhammad, kenikmatan yang kamu rasakan, kagumnya kamu dengan yang kamu rasakan, itu akan kamu dapatkan di saat sholat. Ya, jadi ketika kamu mengagumi lingkungan di saat itu kamu akan dapatkan di saat sholat. Itu, ya. Maka Nabi pernah bicara kepada Bilal, sholat itu membuat kita jadi nyaman, ya, membuat kita jadi nyaman, itu, ya. Ini yang mungkin kita masih belum mendapatkan, ya. Dan mungkin jarang yang percaya ketika Sayyidina Umar sholat Isya, ya, begitu dia sholat membaca Al-Quran sampai menjelang subuh, sholat Isya 4 rakaat, hatam itu Quran, ya, dia menikmati betul sholatnya. Sampai lupa itu, ya, dia baca Quran terus begitu, ya, sampai 4 rakaat itu, sampai jelang subuh, dari Isya sampai jelang subuh, ya. Mungkin ya itu ya Pak, ketika sholat sudah dinikmati kayak begitu, ya, itu. Dan ya bagaimana kita ya masing-masing lah yang tahu, ya.